terkasih, salam jumpa sahabat Matias TV. Saya Riki akan menjadi host Anda untuk pertemuan pertama BKSN KJ 2020. Dan pertemuan pertama ini temanya adalah Bapa Kami yang Maha Adil. Renungan ini akan dibawakan oleh Romo Michael Wisnu Agung Pribadi selaku pastor Paroki Kosambi Baru Gereja Santo Matias Rasul. Dan kami akan memulai dengan pembukaan dengan membuat tanda salib. Lalu di sini juga akan ada kata pengantar, lalu ada doa pembuka, lalu ada bacaan dari Alkitab, lalu ada ulasannya juga. Lalu di akhir akan ada butir permenungannya. Setelah itu akan ada sharing. Lalu kita akan dibuat untuk membangun niat bersama. Lalu akan dilanjutkan dengan doa umat, lalu dengan doa penutup. Lalu berkat dan pengutusan. Oke, mari kita bisa mulai dengan Romo Michael. Oke, baik. Kita membuka perjumpaan kita pada siang hari ini ya. Baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Wabah virus corona telah memakan banyak sekali korban. Dampaknya bisa dirasakan mulai dari orang yang terjangkit, anak-anak, remaja, sampai orang dewasa. Banyak karyawan dirumahkan, dipotong gaji, bahkan tidak sedikit yang di PHK. Yang menjadi pertanyaan kita sebagai orang beriman adalah, tindakan apa yang harus kita lakukan untuk menolong sesama, meski keadaan kita sendiri pun tidaklah terlalu baik? Jawabannya bisa kita temukan dalam doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami dalam Injil Matius adalah bagian dari khotbah Yesus di atas bukit. Dalam Matius 5-7. Scott Hahn dalam bukunya Understanding Our Father mengatakan bahwa dalam 3 bab itu berisi satu hal yang tidak akan kita temui dalam Matius 1-4, yaitu gambaran Allah sebagai Bapa. Yesus menyebut Allah sebagai Bapa dalam khotbahnya sebanyak 17 kali. Karena itu tidaklah mengherankan jika sapaan Bapa Kami digunakan oleh Yesus ketika mengajarkan murid-muridnya tentang hal berdoa. Dalam doa Bapa Kami, setiap umat beriman diajak untuk membangun relasi yang erat dan mendalam dengan Allah yang kita panggil dengan sapaan Bapa. Doa Bapa Kami sekaligus juga menyadarkan setiap umat beriman Kristiani bahwa dirinya dan juga sesamanya adalah anak-anak dari Allah yang sama. Kalau demikian, kita semua bisa disebut sebagai saudara. Karena kita adalah anak-anak dari Bapa yang sama, dengan menggunakan kata kami. Setiap dari kita diajak untuk berdoa dalam kesatuan dalam umat yang lain. Dalam pengajaran tentang hal berdoa, dalam Matius 6 ayat 5-8, Tuhan Yesus mengharapkan agar para pengikutnya menghindari hal-hal seperti di bawah ini. Salah satunya adalah 1. Memiliki sikap munafik. Itu kira-kira apa mau? Sikap munafik itu artinya penuh dengan kepura-puraan. Seperti itu. Ya, dari luar tidak sama dengan apa yang ada di dalam hati seseorang. Oke. Contohnya ketika orang berdoa, motivasi orang munafik itu hanya supaya mereka dilihat dan dipuji orang. Oh, dia itu rajin berdoa. Padahal dia cuma tutup mata, ternyata tidur. Gitu. Ya. Yeah. Oke. Jadi mereka kan kalau doa itu artinya menjalin relasi dengan Allah. Nah, mereka tidak sungguh-sungguh menjalin relasi dengan Allah. Di sini yang kedua adalah tidak mengenal pribadi yang kita sapa dalam doa. Oke. Nah, yang kedua, karena kita tidak sungguh-sungguh menjalin relasi dengan Allah, maka kita tidak mengenal dengan siapa kita berdoa. Gitu. Jadi kalau orang tidak mengenal kepada siapa dia berdoa, lalu dia ngapain itu di dalam doanya? Gitu.
Nah, maka banyak sekali yang disampaikan oleh Yesus dalam Injilnya juga dikatakan sama seperti orang yang tidak mengenal Allah itu kalau berdoa itu bertele-tele. Karena kenapa? Dia nggak kenal Allah itu yang bagaimana. Dia ngomong ke sana ke sini. Gitu. Oke. Ya. Doa Bapa Kami terdiri dari 7 permohonan yang bisa dibagi menjadi 2 fokus. Yang pertama fokus pada Allah dengan ungkapan namamu, kerajaanmu, kehendakmu. Dan fokus yang kedua adalah apa yang dibutuhkan manusia dengan ungkapan berilah kami, ampunilah kami, janganlah masukkan kami, bebaskanlah kami. Dalam pertemuan ini, kita akan menggali bahwa doa Bapa Kami ternyata mengajarkan kita untuk bersikap adil dengan orang-orang di sekitar kita. Romo bisa tolong bantu untuk membuka dengan doa pembuka. Oke, baik. Para saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengawali perjumpaan kita, permenungan kita di pertemuan pertama ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang maha adil, puji syukur dan terima kasih untuk kesempatan pada hari ini, di mana kami boleh berkumpul bersama dalam ikatan kasih. Kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami untuk menggali kekuatan doa yang diajarkan oleh Yesus Putramu. Bentuklah kami menjadi anak-anak-Mu yang mampu bersikap dan bertindak adil, khususnya kepada sesama kami yang memerlukan di saat-saat sulit seperti sekarang ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Oke, saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasih Tuhan dan juga Riki, mari kita siapkan Injil Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Injil Tuhan diambil dari Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13. Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita mendengar sabda Tuhan tadi, mari kita coba ulas satu persatu dengan Romo Michael. Mulai dari Matius 6 ayat 9. Di sana dikatakan bahwa Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Itu artinya apa, Romo? Oke. Fokus dari ayat yang pertama yang kita renungkan pada hari ini itu adalah tentang Bapa dan kami, gitu ya. Ini saatnya yang pertama kali Yesus mulai mengenalkan Allah kepada murid-muridnya dengan sebutan Bapa. Kalau dalam bahasa Aram, Bapa itu artinya Aba, ya. Nah, hal ini menggambarkan betapa Yesus itu mempunyai relasi yang istimewa dengan Bapanya. Maka mungkin kalau berdoa menjadi sesuatu yang tidak sulit bagi Yesus. Kan dalam beberapa perikop kita tahu Yesus pergi ke tempat-tempat yang tenang, berdoa dengan Bapanya. Nah, kalau orang yang
punya relasi dekat, hal itu tidak menjadi masalah. Nah itu. Terus yang kedua, Bapa itu dikaitkan dengan kami. Tetapi kami itu harus diartikan bahwa Bapa itu bukan milik secara individual, hanya Bapa saya, gitu ya. Tetapi ini adalah Bapa kita semua. Jadi sebenarnya Allah itu adalah Allah seluruh umat manusia. Maka pada murid-murid dikatakan, sebutlah sebagai Bapa kami. Jadi kalau berdoa itu ada dimensi di mana kita pun juga harus mengalami persatuan dengan sesama kita yang lain. Kalau doa itu egois, pasti doa itu menjadi sangat individualis. Gitu loh. Arahnya pasti ke kita saja demi kepentingan saya. Nah, dengan doa judul yang tepat, Yesus mengajarkan inti dari doa itu yang sebenarnya, yaitu untuk kesejahteraan semua orang, untuk keselamatan semua orang. Berarti memang untuk sesama manusia juga ya, Romo? Iya, betul begitu. Oke, Romo. Lalu untuk yang Matius 6 ayat 10 itu dikatakan bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Oke. Itu gimana? Baik. Ini kan kelihatannya seperti sebuah permohonan ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Ada harapan dari manusia tuh bagaimana Allah itu meraja dalam kehidupan kita, supaya ketika Allah meraja itu suasana kerajaannya itu sangat terasa. Sama seperti kita memandang kepada surga. Kenapa kita memandang kepada surga? Karena Allah tinggal di surga. Dan itu menjadi kerinduan banyak orang. Ya, maka coba bayangkan, kita ke atas susah. Iya. Tapi ini kan Bapak gampang sekali untuk datang ke dunia. Oh, iya. Dan apa yang terjadi kalau Bapak ke dunia? Surga ada dan hadir di dunia juga. Gitu. Maka ini ada satu permohonan yang luar biasa, gitu ya. Tetapi seringkali harapan kita untuk supaya Allah meraja ini seringkali bentrok dengan tadi sifat-sifat kita yang berjauhan dengan sifat Allah, ya kan? Manusia terlalu egois, acuh tak acuh, bahkan serakah, sehingga akhirnya sesuatu yang baik yang mau dibuat oleh Allah itu tidak bisa cepat dan segera terwujud. Ya, karena ketidaksempurnaan yang ada baik dari diri kita maupun dunia ini. Maka dengan mendoakan ini sebenarnya, oh ya masih ada sesuatu yang jomplang. Maka yuk kita berjuang bersama. Gitu, seperti Allah selalu mau mewujudkan itu. Bagaimana kita sekarang terpanggil mewujudkan kerajaan itu juga terlebih dahulu. Oke, gitu. Siap. Lalu di Matius 6 ayat 11 dikatakan bahwa berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, itu seperti itu. Kalau bicara makanan enak ya Riki ya. Iya, betul. Lapar nggak sekarang Riki? Lumayan ya. Oke. Nah, memang makanan menjadi sebuah kebutuhan manusia ya. Betul. Tetapi kalau kita berdoa dan mengatakan tentang makanan di sini, pasti yang dimaksud bukan hanya sekedar minta-minta kepada Allah tentang makanan yang mengenyangkan jasmani kita, tetapi bagaimana bersama dengan Allah kita minta makanan rohani yang meneguhkan jiwa kita, gitu. Dan kalau kita sungguh-sungguh akhirnya dipuaskan dengan makanan rohani, maka samalah kalau dianalogikan dengan tubuh yang terus mendapatkan asupan 3 kali sehari, dia tidak akan pernah kelaparan lagi. Maka rohani kita juga tak akan kelaparan. Maka ada contoh yang sangat baik di dalam buku panduan itu. Coba Riki, kita sudah berapa lama misa online? 7 bulan lebih ya? Iya. Oke. Kangen nggak sebenarnya dengan misa offline? Kangen ya. Karena kenapa? Ada juga yang ngomong, Romo, saya kangen sekali untuk misa offline seperti dulu lagi. Karena sudah lama nggak bisa menyambut tubuh Kristus. Nah, ini kan penting. Padahal dalam misa online sudah dikasih tahu ada doa komuni batin. Iya, betul. Tapi rasanya beda Romo, gitu loh. Nah itu, rohani kita perlu sesuatu yang real, sesuatu yang konkret. Maka kita pun harus bisa merasakan ketika kita dalam kehidupan ini hampa tanpa Bapa,
ada sesuatu yang kurang. Karena tubuh Kristus tidak bisa kita terima, kekuatan Kristus tidak bisa menjadi sumber daya bagi menopang hidup kita. Nah, itu yang akhirnya menjadi sesuatu yang berat. Maka kerinduan itu kadang-kadang seringkali curi-curi misa. Padahal misa banyak di tempat dilarang kan ya. Iya. Ya, jangan terus harus terdaftar segala macam. Tapi banyak orang yang nekat seperti itu. Akhirnya perayaan keselamatan yang sebenarnya harus mendatangkan rahmat keselamatan, jadi nggak mendatangkan keselamatan karena manusia teledor, tidak mentaati protokol yang ada, gitu loh. Bahkan kemudian orang yang mencoba menegakkan protokol demi keselamatan yang mengikuti dan orang lain, ya malah menjadi korban. Akhirnya malah ekaristi dan doa bukan membawa kebaikan, membawa permusuhan jadinya. Gitu. Berarti memang balik lagi, semuanya memang kita juga nggak bisa hanya untuk diri sendiri, tapi semuanya untuk kebaikan. Kalau mengatakan baik, harus siapa yang mengatakan baik? Jangan diri saya sendiri, gitu. Kecuali kalau doa itu dimensi yang memang sangat personal, gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi buah dari doa selalu sifatnya universal. Gitu. Oke. Ya. Oke. Lalu di sini di Matius 6 ayat 12 dikatakan bahwa dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Oke. Baik. Nah, ini menarik ini Riki, ya. Kita sudah hampir sampai di penghujung doa Bapa kami. Dan sebelum akhir dari doa Bapa kami ini, Yesus mengajarkan tentang mengampuni. Dan pengampunan itu kalau kita tahu adalah salah satu sifat Allah yang membuat relasi kita kembali baik. Coba kalau kita sadar manusia jatuh dalam pencobaan dan dosa, terus kemudian Allah tidak mengampuni, manusia terus akan dalam situasi terpuruk karena dosanya. Tetapi Allah datang menyelamatkan dan relasi itu dipulihkan kembali oleh Allah sendiri. Maka sebenarnya kalau kita tahu bahwa kita mengalami hidup lagi karena kuasa pengampunan. Nah, sekarang kita udah ketemu nih sama Yesus. Kita sudah beriman kepadanya. Artinya kita sudah diampuni. Tapi seringkali hidup sebagai orang yang diampuni tidak bergaung apa-apa dalam diri kita. Kita sulit mengampuni sesama kita yang telah melakukan kesalahan. Saya yakin kok kesalahan itu kalau orang beriman tidak disengaja kok ya. Tapi kan orang yang menerimanya kadang-kadang nyimpen di dalam hati, ya kan. Orang yang berbuat udah lupa, tapi yang diginiin merasa disimpan sampai bertahun-tahun. Maka ketika Yesus dengan Petrus itu berbicara tentang pengampunan, Yesus, berapa kali saya harus mengampuni saudaraku? Apakah 7 kali? Yesus menjawab, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Gitu ya. Dan bagaimana kuasa pengampunan itu Allah memberikan terus-menerus kepada kita, tetapi manusia harus sadar, kamu sudah hidup, kamu sudah diampuni, maka ampunilah sesama. Gitu. Satu hari aja kita bisa bikin banyak kesalahan, ya kan? Yaitu tentang kepada sesama kita, keluarga kita, apalagi kepada Allah, ya kan? Bohong aja dosanya masih apa coba peramal sama Tuhan Allah, ya kan? Iya. Bagaimana Tuhan mengampuni? Oke, asalkan kamu tidak berbuat dosa lagi, ya kan? Nah. Tapi memang kalau kita lihat dalam dunia ini ya, kan sepertinya mengampuni orang itu untuk sebagian orang mungkin sesuatu yang sangat-sangat sulit, Itu kira-kira ada saran nggak, Oke. Sulit karena apa? Ya mungkin karena kesalahan orang tersebut yang membuat dia jadi. Coba saya tanya satu hal ya Riki ya. Waktu saya tembak Riki mau menjadi host pada hari ini, sulit nggak Riki? Sulit karena nggak biasa kan? Betul. Nah, tapi kalau kita biasa mengampuni, kita nggak akan sulit lagi untuk mengampuni. Mengampuni itu apa ya? Apakah mengurang harta perbendaharaan yang kita miliki?
Enggak. Makanya Allah mencontohkan, aku saja murah hati, gitu kan? Masakan kamu enggak murah hati? Maka kan Yesus ngajarin perumpamaan yang sangat menonjol tuh, ketika ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Gampang banget kan Tuhannya mengampuni, oke. Bahkan bukan hanya kamu minta tunda waktunya pembayaran, bahkan dihapus hutangnya. Tapi kita punya teman yang berhutang 10 dinar saja, nggak mau mengampuni, ya kan? 100 dinar itu jauh sekali, gitu. Nah itu betapa kita. Tapi kalau kita biasa, ya udah nggak perhitungan. Kita udah punya 10.000 talenta, dimintain 100 dinar nggak masalah tuh sebenarnya. Gitu. Jadi kita emang harus belajar merelakan atau mengikhlaskan juga ya. Biasalah. Oh iya, saya udah berkali-kali diampuni Tuhan, sekali-sekali saya ngampunin orang, kenapa? Gitu kan. Orang juga nggak akan minta ampun-ampun ke saya terus-terusan juga. Iya. Ya kan? Coba orang yang sama minta ampun kepada kita terus, dia juga malu kali minta ampun mulu, ya kan? Enak hati ya. Nah itu contohnya, ya Ricky ya. Oke. Dan ini menjadi pusat bagaimana sesuai dengan tema kita, bahwa pengampunan itu menjadi sentral kita mewujudkan manusia yang adil, gitu ya. Kalau kita mau mewujudkan keadilan, kita berani mengampuni saudara-saudari kita, gitu. Kayak misal kita juga kalau misal berbuat salah dengan orang, pasti kita minta diampuni oleh orang tersebut. Tapi kita pasti tidak ingin melakukan kesalahan yang berulang-ulang ya. Mungkin sama juga halnya juga di saat kita berbuat salah oleh Tuhan Yesus gitu. Gak mungkin kita mau mengulangi kesalahan yang sama dan terus meminta maaf atau ampun sama Tuhan Yesus dengan kesalahan yang sama. Betul ya Romo? Iya betul. Kayak gini aja deh, Ricky, kalau pulang kerja melewati satu jalan, di situ ada lubang Ricky. Hari pertama kejeblos, wajar kan? Karena belum tahu di situ ada lubang. Hari kedua kalau kejeblos lagi gimana Ricky? Padahal jalan yang sama. Iya, mungkin bengong. Bengong. Oke, hari ketiga kejeblos lagi, kenapa Ricky? Wah itu ada yang salah kayaknya. Ada yang salah. Apa yang salah itu? Diri sendiri ya. Karena nggak belajar. Ya kan? Nggak mencoba mengingat, gitu. Mengabaikan pengampunan, mengabaikan kesempatan hari yang lain, gitu. Nah, kita nggak mau mengabaikan itu. Setiap hari harus ada sesuatu di mana kita belajar, gitu. Sehingga jangan sampai di jalan yang sama, lubang yang sama, seumur hidup kita kejeblos di situ terus. Lucu kan? Betul. Lucu. Lalu yang terakhir adalah Matius 6 ayat 13. Di sini dikatakan bahwa dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, nah ini penutup yang menjadi bahan refleksi kita di pertemuan pertama. Dan ini bentuknya adalah sebuah permohonan yang sangat dalam, gitu ya. Pertama, bahwa kita sudah menyadari bahwa kita rapuh, manusia yang mudah tergoda, tidak bertahan terhadap adanya kuasa kejahatan. Dan caranya untuk lepas dari kuasa kejahatan adalah bagaimana hanya bersatu dengan Bapa sendiri. Maka dalam doa komuni batin atau doa Bapa kami dikatakan bahwa kita jangan sampai terlepas dari kasih Bapa. Dan itu kan esensi dari permohonan ini. Kita tahu bersama Bapa kita mengalami kepenuhan hidup. Jauh dari Bapa kita akan mengalami banyak sekali ketimpangan. Maka pentingnya relasi itu yang harus kita mohonkan kepada Allah, gitu ya, supaya segala yang baik terjadi pada diri kita. Ya. Berikut ini adalah beberapa butir permenungan yang membantu kita untuk melihat hidup kita yang diterangi oleh doa Bapa kami.
Pertama, apakah kita selalu berdoa Bapa kami setiap hari? Lalu kedua, apakah kita sudah berjuang untuk menempatkan Allah yang kudus di atas segala-galanya dalam hidup kita sehari-hari? Lalu yang ketiga, apa yang lebih dominan kita mohon dalam doa kita? Memaksakan kehendak kita yang harus dikabulkan atau berani berserah diri agar kehendak Bapa yang terjadi dalam hidup kita? Lalu yang keempat, sebagai anak-anak Bapa di surga, apakah kita sudah berjuang mewujudkan sifat Bapa yang maha adil dan maha pengampun dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin Romo bisa bantu untuk bahan sharingnya. Oke. Baik, Riki, saya menawarkan 4 bahan sharing yang bisa dilakukan, entah itu dalam lingkup keluarga ketika mencoba mendalami pertemuan pertama ini, atau dalam komunitas tempat kerja, atau juga dalam lingkungan-lingkungan kita. Nah, 4 bahan itu adalah masih terkait dengan doa Bapa kami. Apakah kita tahu gitu ya, kekuatan yang dimunculkan dari doa Bapa kami ini? Yang pertama, pernah nggak Anda sulit mengampuni dan kemudian mendoakan doa Bapa kami? Apa yang terjadi ketika Anda sulit mengampuni dan berdoa Bapa kami itu? Itu yang pertama. Atau yang kedua, ketika kita ada masalah, pernah nggak kita lari untuk berdoa Bapa kami? Ya, karena ada banyak orang mau mengalami permasalahan, tapi lari pada hal-hal yang lain, tidak lari pada doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Gitu. Padahal kita tahu kekuatan doa yang diajarkan Kristus ini begitu dahsyat. Ya. Dan yang ketiga, masa pandemik merupakan saat yang tepat, gitu ya. Banyak orang mengalami kesulitan, terutama dari aspek ekonomi. Pernah nggak ketika rezeki kita mandek, segala pintu tertutup, lalu kita beralih kepada doa Bapa kami? Karena dalam doa Bapa kami kan ada, berilah kami rezeki secukupnya, gitu ya. Tapi dalam artian kita minta rezeki memang nggak neko-neko, gitu. Tuhan, yang penting hari ini bisa berlalu, besok ada kesulitannya sendiri, dan supaya saya dan keluarga bisa hidup. Karena kadang-kadang orang merasa minta rezeki, tapi sebenarnya sesuatu yang berlebihan. Di rumah ada, gitu loh. Tuhan, beri dong kami rezeki, di rumah cuma ada beras 5 karung, ya kan? Padahal orang miskin banyak yang nggak punya beras. Betul. Gitu. Nah, itu tentang rezeki. Pernah nggak ketika kita mengalami kesulitan, kita juga berdoa dan lari pada doa Bapa kami? Dan yang keempat, saya menawarkan ketika kita diganggu setan, ada kekuatan yang jahat, ada godaan-godaan lah ya. Pernah nggak lari kepada doa Bapa kami juga ini? Misalnya di rumah kita ada gangguan, larinya kemana coba? Larinya kepada orang pintar kan biasanya kan? Iya. Dukun, pasang jimat-jimat di sana sini, ya kan? Enggak. Doa ini aku yang ajar siapa? Yesus sendiri, yang adalah Allah Putra. Dan kita tahu aja ketika Yesus mengusir roh-roh jahat, ya kan? Oh ya, mau apa engkau daripada kami, Mesias, ya kan? Setan aja merasa terganggu dengan kehadiran Yesus, gitu ya. Maka betapa dahsyatnya doa yang diajarkan ini. Itu. Nah, mungkin itu bisa menjadi bahan sharingnya. Oke. Ya. Terima kasih Bapak atas sharingnya. Oke. Marilah kita bersama-sama berniat agar kita bisa, 1. Berdoa Bapa kami setiap hari. 2. Memuji kemahakuasaan Bapa. 3. Menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. 4. Memohon kehendak Allah yang terjadi dan bukan kehendak kita. 5. Menerima tubuh Kristus sesering mungkin. 6. Memaafkan sesama yang bersalah kepada kita. Lalu yang 7. Tidak membiarkan kuasa jahat menguasai hidup kita. Umat yang terkasih, kini saatnya kita mengungkapkan wujud-wujud doa dan
kita dalam doa umat ini. Mari kita hening sejenak. Oke. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Romo bisa bantu untuk doa penutup dan berkatnya. Oke, baik. Bapak Ibu, saudara-saudari serta anak-anak yang dikasih Tuhan dan juga Riki yang saya kasihi, Ya. karena kita hari ini belajar merenungkan doa Bapa kami, maka baik kalau kita simpulkan dulu semua pendalaman dan materi kita hari ini dengan doa Bapa kami bersama. Oke. Baru kemudian dengan doa penutup dan berkat. Yuk, mari kita bersatu. Atas petunjuk dan penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa yang Maha Adil, kami mengucap syukur atas segala keadilan yang Engkau berikan kepada kami, supaya kami semakin mengalami kerahiman-Mu. Mampukanlah kami dengan kekuatan-Mu, supaya kami membangun relasi dengan-Mu dan menyatakan kerajaan-Mu melalui perilaku hidup kami sebagai anak-anak kesayangan-Mu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang bersatu bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari sekarang kita mempersiapkan diri untuk menerima berkat dan perutusan Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua yang hari ini bersatu di dalam permenungan pertemuan pertama bulan Kitab Suci Nasional 2020 senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati secara melimpah oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian pertemuan kita hari ini, dan supaya setiap orang dapat mengalami kerajaan surga di dalam kehidupannya, sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita diutus. Amin. Terima kasih Riki. Terima kasih Guru Michael atas hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara.